Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diasri Afiani, NIM 25014181141, Prodi Pendidikan Seni Tari. Nah, di video kali ini saya akan membuat video mengenai pembelajaran tentang tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Langsung saja kita langsung ke tujuan. Nah, tujuan bimbingan dan konseling itu ada dua, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Nah, langsung saja kita akan bahas satu persatu mengenai tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, yang pertama, tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan positif lingkungannya. Dan yang kedua tadi adalah tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu penjabaran dari tujuan umum yang dimaksudkan untuk membantu individu agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi. Ada 4 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengetasan. Dan yang keempat, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai 4 fungsi tadi yang sudah saya jelaskan dan saya sebutkan. Nah, yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi pemahaman? Nah, fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling yang antara lain menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh siswa maupun pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Yang kedua yaitu ada fungsi pencegahan, adalah fungsi bimbingan dan konseling yang berusaha untuk mencegah timbulnya masalah bagi siswa yang dapat menghambat pengembangannya. Yang ketiga yaitu fungsi pengetasan, adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tasinya sebagai masalah yang dihadapi siswa. Dan yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara merata, tataran dan pembelajarannya. Nah, selanjutnya adalah orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling mencakup pada pusat perhatian atau titik berat. Adapun orientasi bimbingan dan konseling tersebut meliputi orientasi perseorangan, orientasi pengembangan, dan orientasi permasalahan. Nah, orientasi perorangan berarti pusat perhatian dan titik berat pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan kepada orang per orang serta layanan. Demikian pula dalam format layanan kelompok, titik berat layanan tetap diarahkan kepada sasaran layanan secara individual. Orientasi pengembangan memelihara secara layanan sebagai individu yang sedang berkembang. Sedangkan orientasi permasalahan bermaksud
mengarahkan perhatian guru BK kepada kemungkinan adanya masalah pada diri sasaran, layanan, dan kalau ternyata masalah itu memang ada, layanan bimbingan dan konseling berusaha mengatasinya. Seperti itu. Nah, demikian tadi adalah video pembelajaran mengenai tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya Diasri Afiani. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS bimbingan dan konseling yang dapat saya penuhi dengan membuat video ini. Demikian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.